Halo, salam sehat Dr. Royman. Saya Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah torak, kardiak, dan vaskuler dalam Royman BTKP Channel. Topik hari ini sangat menarik, yaitu mengenai kolesterol dan makanan yang sehat. Walaupun topik kali ini terdengar sederhana, namun masih banyak ditemui rendahnya kesadaran akan hal ini. Apa sih sebenarnya kolesterol itu dan apa saja dampaknya terhadap tubuh? Sebelum kita bahas, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman dan keluarga Anda. Selamat menonton. Apa itu kolesterol? Kolesterol adalah substansi lemak yang diproduksi secara alami oleh tubuh dan terdapat oleh darah. Dalam jumlah tertentu, kolesterol punya fungsi bagi tubuh kita. Namun apabila kadar kolesterol tinggi dapat menjadi penyakit jantung dan serebrovaskuler lainnya. Apa saja jenis kolesterol? Kolesterol pada dasarnya adalah 3 jenis, yaitu 1. LDL atau low density lipoprotein, atau juga disebut sebagai orang awam bilang kolesterol jahat. 2. HDL atau high density lipoprotein, atau disebut sebagai kolesterol baik. 3. Trigliserida. Kolesterol jahat merupakan jenis kandungan kolesterol dengan risiko terbesar di dalam tubuh manusia, dan jika memiliki kandungan yang tinggi dalam tubuh dapat meningkatkan risiko terhadap penyakit jantung dan serebrovaskuler, hingga yang kita sebut stroke, dengan membentuk sumbatan atau plak dalam pembuluh darah dalam tubuh. Lain dengan kolesterol baik, di mana bekerja di dalam tubuh dengan menyerap kolesterol jahat dalam tubuh, dibawa ke organ hati, dan oleh hati dibuang kolesterol jahat tersebut. Di mana jika kandungan HDL atau kolesterol baik ini relatif tinggi, maka risiko untuk terkena penyakit jantung maupun stroke adalah kecil. Untuk trigliserida merupakan jenis lemak dalam darah yang berfungsi dalam memberikan energi. Namun apabila kadarnya tinggi juga dapat meningkatkan risiko jantung. Penyebab kolesterol tinggi apa ya? Pertama, faktor gaya hidup. Banyak makan makanan yang mengandung karbohidrat sederhana seperti tepung, gula, lemak jenuh, kolesterol, dan terlalu gemuk contohnya. Juga obesitas itu bisa menyebabkan kolesterol tinggi. Asupan berlebihan dibandingkan dengan aktivitas fisik. Faktor keturunan. Siapa diberikan diet rendah kolesterol ini? Kepada pasien dengan kadar lemak darah tinggi dan kolesterol tinggi, penderita malabsorpsi lemak pada gangguan saluran pencernaan, penderita pankreatitis, penderita kolelitiasis dan kolesistitis, yang kita sebut infeksi kandung empedu dan batu empedu. Makanan apa yang dihindari? Pertama, karbohidrat yang dimasak banyak lemak seperti cake, pastry, croissant, kentang goreng, protein hewani, jeroan, otak, sosis, lemak babi, dan kulit. Protein nabati, kacang tanah atau mede, lemak-lemak hewan, butter, margarin, makanan berminyak dan berlemak, sayur yang dimasak dengan banyak minyak, produk susu seperti susu full cream. Nah, ini juga penting. Berikut ini adalah pilihan makanan yang baik untuk mencegah kolesterol. Yang pertama, sayuran hijau. Sayuran hijau merupakan makanan sehat bagi penderita jantung karena memiliki kandungan vitamin C, folat, kalium, kalsium, vitamin E, dan serat yang mampu membantu jantung berfungsi dengan normal. Adapun jenis sayur yang mengandung berbagai nutrisi di atas, diantaranya adalah brokoli, kangkung, bayam, asparagus, dan sawi hijau. Tetapi ada juga beberapa sayuran organik yang baik untuk pencegahan kolesterol, yaitu Lolio rosolactus, yaitu seperti
selada gitu ya. Sayuran ini mengandung banyak vitamin A dan K serta folat di mana esensial bagi kesehatan tubuh. Sayuran ini terdapat kandungan serat untuk meningkatkan kesehatan pencernaan dan terdapat kandungan antioksidan untuk membebaskan radikal bebas dalam tubuh. Kedua yaitu butterhead lettuce ya. Sayuran ini mengandung kalori yang rendah dan cocok untuk individu yang ingin diet kalori. Ada kandungan vitamin A dan K yang untuk kesehatan mata dan mencegah penggumpalan darah. Sayuran ini juga memiliki kandungan air yang tinggi untuk mencegah dehidrasi dan untuk kesehatan kulit. Yang ketiga adalah green romaine lettuce. Sayuran ini memiliki kandungan serat yang tinggi yang membantu sistem pencernaan serta memiliki kandungan vitamin K yang sangat tinggi, di mana jika makan sayuran ini dalam porsi satu cangkir dapat memenuhi kebutuhan vitamin K dalam sehari. Sayuran ini mengandung vitamin A, K, dan folat, mineral, dan antioksidan. Yang berikut adalah red olive lettuce. Ya, sayuran ini memiliki kandungan kalori yang rendah yang cocok bagi individu yang ingin diet serta memiliki kandungan vitamin A, C, K, folat, dan mineral. Sayuran ini memiliki kandungan air yang tinggi untuk mencegah dehidrasi dan kesehatan tubuh secara menyeluruh. Yang terakhir, pak choy greens. Sayuran ini memiliki nutrisi esensial bagi tubuh seperti vitamin A, C, K, folat, dan berbagai macam antioksidan. Sayuran ini memiliki kandungan kalori yang rendah dan sumber diet serat yang lain. Makanan yang lain yang penting adalah ikan salmon dan tuna. Ikan salmon dan tuna adalah salah satu makanan yang kaya akan omega 3 dan asam lemak. Itulah mengapa jenis makanan ini baik untuk jantung karena mampu mengurangi peradangan termasuk pada pembuluh darah di sekitar jantung. Selain itu omega 3 pada tuna dan salmon bermanfaat mengurangi tekanan darah, trigliserida, pembekuan darah hingga menormalkan detak jantung yang kurang teratur. Anda dapat mengkonsumsinya sebanyak 150 gram dalam seminggu guna mengurangi resiko henti jantung mendadak. Namun usahakan memilih ikan dari tambak atau bukan laut untuk menghindari kandungan merkuri di dalamnya. Yang ketiga adalah oatmeal. Gangguan pada jantung bisa diminimalisir dengan membatasi konsumsi makanan yang mengandung kolesterol. Sebagai pilihannya, Anda dapat memilih oatmeal sebagai pengganti cemilan. Oatmeal mengandung serat, senyawa anti radang, dan antioksidan yang bisa menurunkan kadar kolesterol sekaligus mencegah pembentukan dan penumpukan plak, sehingga membantu menjaga kondisi pembuluh arteri tetap sehat. Keempat, kacang-kacangan. Kacang merupakan makanan sehat untuk jantung karena mengandung fitonutrien yang tinggi. Lebih dari itu, kacang juga kaya akan serat dan air, sehingga bisa membuat Anda menjadi lebih cepat kenyang. Namun perlu Anda ketahui bahwa 80% kandungan pada kacang adalah lemak, sehingga kalorinya juga cukup tinggi. Untuk itu, porsi konsumsi kacang harus dibatasi, yaitu sekitar 600 gram kacang tawar per minggu. Anggur. Makanan sehat untuk penyakit jantung selanjutnya berasal dari buah-buahan. Ya, anggur merupakan salah satu buah yang kandungan senyawa aktif yang mampu mengurangi ketegangan pada pembuluh arteri. Kulit anggur merah mengandung polifenol yang bisa melindungi endotel, jaringan yang melapisi pembuluh darah, agar berfungsi secara normal. Lebih dari itu, rupanya mengkonsumsi buah anggur juga bisa mengurangi lemak darah, menurunkan tekanan darah, hingga meningkatkan fungsi trombosit guna mencegah pembentukan plak. Keenam, alpukat. Buah selanjutnya yang masuk dalam kelompok makanan sehat untuk jantung adalah alpukat. Buah ini mengandung senyawa lipofilik, yaitu senyawa yang dapat larut dalam lemak seperti polifenol, pitosterol, karotenoid, skolen, vitamin E, dan asam lemak tak jenuh tunggal. Kelompok senyawa tersebut dapat diandalkan dalam menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh, sehingga bisa mencegah terjadinya penumpukan plak yang menyebabkan penyakit jantung. Ketujuh, buah beri dan apel. Masih dari kelompok buah-buahan, ternyata tidak hanya lezat, namun apel dan buah beri juga menyehatkan bagi jantung. Apel mengandung serat dan oksidan tinggi.
Selain itu, apel juga mengandung senyawa yang dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Sama halnya dengan apel, buah beri menjadi makanan sehat untuk jantung karena kaya akan antioksidan, di mana kandungan ini mampu meningkatkan proses metabolisme lemak di tubuh, serta menangkal radikal bebas yang mengakibatkan kerusakan sel atau reaksi peradangan. Yang kedelapan, tahu. Kandungan di dalam kacang kedelai yang menjadi bahan dasar tahu mampu menurunkan resiko terjadinya gangguan pada jantung. Selain itu, pada tahu juga terdapat senyawa saponin yang bermanfaat menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan membantu menjaga kesehatan jantung. Yang kesembilan, yogurt guys. Sebuah studi mengatakan bahwa yogurt dapat menurunkan resiko penyakit jantung pada orang dewasa dengan riwayat hipertensi. Hal ini mengacu pada penyebab sakit jantung yang seringkali diakibatkan adanya hipertensi. Nah, yogurt menjadi makanan sehat untuk jantung karena mengandung kalium, kalsium, dan magnesium, di mana tingginya kadar kalium pada yogurt dapat menurunkan tekanan darah serta menjaga kesehatan jantung sekaligus pembuluh darah. Saat mengonsumsi yogurt, usahakan Anda memilih yogurt rendah lemak atau bisa juga memadukannya dengan sayuran hijau dan buah agar manfaatnya bagi tubuh lebih optimal. Dan yang terakhir guys, tomat. Tomat mengandung senyawa penting seperti karotenoid, kalsium, vitamin A, dan asam gamma aminobutyric yang menjadikannya makanan sehat untuk jantung. Penelitian menyebutkan bahwa konsumsi jus tomat tawar dalam 8 minggu mampu menurunkan kadar trigliserida, yaitu jenis lemak yang dapat menyebabkan penyakit arteriosklerosis atau penyempitan pembuluh darah arteri akibat penumpukan plak. Nah guys, demikian edukasi kesehatan singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa, terapkan hidup sehat, rajin berolahraga, dan tidur cukup. Make sure untuk like, subscribe, dan share bagi teman-teman dan keluarga Anda. Salam sehat, Dr. Royman.